Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, kita jumpa lagi di dalam channel kami yaitu Deden Tektona yang membahas dunia konveksi di tanah air agar dunia konveksi yang kita geluti bersama-sama semakin tumbuh, maju dan berkembang. Itu tujuannya. Sahabat semuanya, beberapa waktu yang lalu ada di channel YouTube saya yang menanyakan konveksi itu kan ada 3 jenis ya yang dikerjakan pekerjaannya, model pekerjaannya maksudnya. Yang pertama adalah maklun. Dia maklun itu menerima pekerjaan dari orang lain. Kemudian juga yang kedua adalah konveksi yang cara kerjanya adalah by order, hanya menerima pesanan saja. Dan yang ketiga adalah tipe konveksi yang membuat produk kemudian juga dipasarkan. Nah, dari ketiga jenis itu mana yang lebih baik? Saya akan membuat satu konveksi tapi bingung katanya mau pilih yang mana. Nah, itu. Baik sahabat semuanya, untuk memilih mana yang lebih baik dari 3 model tersebut, kita saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat Tektona yang masih setia di channel ini, yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang 3 pilihan, yaitu antara maklun, kemudian juga berdasarkan order atau PO, kemudian juga tipe yang ketiga adalah dia membuat sendiri kemudian juga dijual ke pasar. Dari ketiga model konveksi tersebut, mana yang paling baik dan mana yang akan kita pilih? Sahabat semuanya, dari 3 model konveksi tersebut tentunya mereka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk bisa memilih dan menentukan, kita akan bahas apa sih kekurangan dan kelebihan dari 3 model tersebut. Kemudian juga siapa yang bisa menjalani dari masing-masing tersebut. Nanti sesudah tahu, maka kita akan bisa menentukan mana yang lebih baik untuk kita. Karena setiap kondisi tentunya belum tentu baik untuk si A, belum tentu baik untuk si B. Artinya bisa saja untuk seseorang dia lebih baik, tapi untuk orang lain dia belum tentu baik. Maka dari itu kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah tipe konveksi yang pekerjaannya adalah maklun. Sahabat semuanya, tipe konveksi ini biasanya dikerjakan kemungkinan besar dan biasanya rata-rata itu dikerjakan oleh sahabat-sahabat yang memulai usaha karena beberapa sebab. Di antaranya adalah keterbatasan kemampuan untuk mencari order langsung kepada konsumen. Masih terbatas kemampuan mengordernya, masih terbatas jaringannya, artinya sahabat kita yang baru memulai itu belum bisa tembus ke usernya, belum bisa langsung mengorder ke calon pemakai barang tersebut. Misalnya, kalau yang sudah memiliki kemampuan, dia akan tembus langsung ke pabrik, ke perusahaan, atau juga ke manajemen event tertentu untuk membuatkan seragam di saat momen-momen tertentu. Nah, untuk sahabat yang baru mulai dan belum ada banyak relasi, belum ada kemampuan menembus untuk langsung ke usernya, maka biasanya dia akan mengambil pekerjaan dari konveksi lain atau dari garmen yang lebih besar. Nah, sistem maklun itu dia tidak perlu memiliki kemampuan untuk mengorder lebih banyak relasi, artinya cukup ke satu perusahaan, ke konveksi yang lain yang lagi banyak order, dia mengambil pekerjaannya. Kemudian juga biasanya dilakukan oleh sahabat-sahabat yang memang menurut saya dengan kemampuan pendanaan yang relatif masih terbatas. Biasanya seperti itu. Untuk di awal, sama seperti saya dulu juga memulainya itu dari tidak ada relasi, kemudian juga terbatas permodalannya, artinya menyediakan bahan baku juga masih terbatas, kemudian juga relasi terbatas. Nah, akhirnya mengambil pekerjaan dari yang lain, atau juga disebutnya juga subkon atau subkontraktor ya, seperti itu. Nah, itu biasanya seperti itu.
Kelebihannya ya seperti tadi, tidak perlu mengajukan orderan, tidak juga menawarkan, tidak banyak promosi, tidak juga banyak dana untuk membeli bahan baku, karena yang maklun itu adalah disediakan dari orang yang punya ordernya. Biasanya pemaklun itu menerima potongan yang sudah jadi, tinggal menjahitkan, atau juga bahan baku dari pemesan, dari yang punya order utama diserahkan ke konveksi kita untuk mengerjakan mulai dari cutting sampai dengan selesai. Itu artinya kita tidak perlu memikirkan bahan baku, tidak mencari bahan baku, tidak beli, tidak perlu dana yang banyak untuk bahan baku. Nah itu kelebihannya dari sistem maklun. Nah untuk maklun itu tentunya harus mengikuti aturan yang diberikan oleh pemilik order utama tersebut, sahabat semuanya. Nah, tapi jangan salah, ada satu kekurangan menurut saya di dalam pekerjaan maklun tersebut. Karena biasanya itu adalah sub, maka kemungkinan biaya operasional juga akan disesuaikan dengan pemberi pekerjaan tersebut. Mungkin kalau langsung itu untungnya adalah 10, karena mereka sub berarti kan pemilik order pertama mengambil untung, kemudian juga kita akan mengambil laba untuk bisa dibagikan ke pekerja. Pengelolaannya lebih sederhana sih memang, tapi keuntungannya otomatis tidak sebesar jika kita langsung ke user. Nah itu, jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Kemudian juga apabila sistem maklun itu tidak hati-hati dalam mengerjakan, biasanya akan merugi. Memang semuanya juga akan merugi kalau salah, tapi untuk maklun itu biasanya misalnya satu baju, biaya maklunnya seumpamanya relatif ya, beda-beda tiap baju itu, taruhlah 10.000 umpamanya. Nah maka jika gagal satu akan dipotong kan juga, biasanya kalau gagalnya dalam pengerjaannya cacat, itu kainnya juga akan dihitung sebagai cacat dan dihitungkan. Nah maka dari itu apabila gagal satu, maka selain tidak mendapatkan upah dari pengerjaan tersebut, juga akan keambil lagi dengan penggantian bahan itu kalau tidak hati-hati. Seperti itu. Kemudian juga tipe yang kedua, sahabat. Tipe yang kedua adalah tipe yang berdasarkan pekerjaan. Nah, berdasarkan pekerjaan itu biasanya adalah perusahaan konveksi yang sudah bisa mulai mencari order. Dia konveksi yang sudah memiliki relasi yang cukup, atau setidaknya ada kemampuan untuk memasarkan dirinya sendiri, memiliki jaringan, memiliki kemampuan menawar-nawarkan, kemudian juga memiliki sedikit mental untuk berkonfrontasi dengan usernya langsung, dengan konsumen langsung, kan seperti itu. Dia bisa bernegosiasi, bisa juga langsung datang ke konsumennya. Harganya tentu akan lebih dong dari sekadar yang memaklun tadi, karena dia langsung yang mengerjakan dan menerima ordernya. Artinya kemungkinan labanya akan lebih besar, sahabat semuanya. Itu keuntungannya. Tapi di sisi lain juga ada kekurangan, karena setiap pekerjaan itu ada kurang dan lebih. Kalau saya sebut itu adalah bukan kekurangan tapi tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya harus mampu mengejar waktu. Artinya karena untuk event biasanya waktunya dibatasi seperti itu. Kemudian juga harus berani menalangi bahan baku ya, karena untuk PO itu memang kadang-kadang ada tanda jadi juga DP, tapi tidak selalu itu. Apalagi kalau sudah langganan itu biasanya udah kerjain dulu, tapi yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang akan terjual. Nah itu juga salah satu kelebihan. Apa yang dikerjakan oleh konveksi yang berdasarkan order, berdasarkan PO, itu adalah pekerjaan yang sudah laku di depan sebetulnya. Karena misalnya perusahaan atau sekolah A pesan, berarti itu kan sudah jadi. Walaupun barangnya belum ada, tapi barang tersebut yang dikerjakan otomatis akan diambil oleh pemesannya, artinya mengerjakan sesuatu yang sudah terjual. Nah itu kelebihan berikutnya. Kemudian juga kelebihan berikutnya berdasarkan PO itu adalah
tidak terlalu banyak stok di gudang. Artinya barang yang dibeli, bahan baku yang dibeli itu adalah sesuai pesanan. Artinya dibeli ya karena kebutuhan, jadi tidak ada stok di gudang banyak-banyak seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihan. Kemudian juga kekurangannya apa? Kekurangannya atau tantangannya adalah selalu dikejar-kejar waktu, kemudian juga relatif tidak tetap. Artinya maksud tidak tetap itu konsistensi pekerjaannya itu tidak kontinu yang terus menerus rutin. Artinya si barang yang dikerjakannya itu berganti-ganti jenis. Ada orderan A ganti di setel lagi, ada orderan B ganti lagi, kan gitu ya. Nantinya rotasi atau kontinuitas pekerjaannya berbeda-beda. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah tipe yang ketiga adalah tipe konveksi yang membuat produk kemudian dijual. Nah, itu ada kelebihannya bahwa konveksi tersebut bisa berkreasi sesuai keinginan dirinya. Dia ingin model tertentu, bisa mengerjakan. Dia berkreasi, melihat model yang ada di pasaran yang laku mana, dia membuatnya. Nah, itu kelebihannya. Kemudian juga sebanyak apa yang diinginkan keuntungannya, maka sebanyak apa juga dia akan membuat. Nah, maka salah satu tantangan yang ada di tipe ketiga ini adalah harus yang sudah memiliki pendanaan yang cukup aman. Karena dia akan membuat stok. Yang namanya jualan itu harus ada stok banyak. Jadi kemampuannya harus sudah relatif aman untuk pendanaannya. Maka dia itu biasanya ada gudangnya harus cukup memadai. Kalau ingin banyak ya gudangnya juga harus lebar. Nah, itu seperti itu. Jadi ada tantangannya memiliki tempat, memiliki dana. Dananya itu kalau dibilang mungkin 3 kali ya, artinya dana stok di gudang, dana bahan baku, kemudian juga dana yang ada di tempat penjualannya, mungkin di pasar atau di agen atau di reseller seperti itu. Nah, itu memiliki kemampuan dana yang sudah cukup. Kelebihannya tadi bahwa jika ingin labanya besar, mereka akan membuat stok yang banyak dan menjual yang banyak. Biasanya penjualannya itu ada momen-momen tertentu untuk booming. Ya, baju muslim ya nunggu lebaran booming, jadi menumpuk dulu di bulan-bulan biasa itu menyediakan stok, nanti dijual secara boom. Nah, itu seperti itu momen-momen tertentu. Atau baju-baju tentang olahraga biasanya nanti di momen Agustusan booming atau ada event tertentu. Nah, seperti itu. Nah, jadi setiap model konveksi tadi, baik itu yang maklun, kemudian juga yang berdasarkan order, kemudian juga yang berdasarkan produksi sendiri dan dijual, masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Mana yang cocok dengan kita tadi disesuaikan dengan kemungkinan relasi kita, kemungkinan kemampuan kita memasarkan, juga kemungkinan kemampuan kita tentang pendanaan. Apabila dana kita terbatas, maka kita bisa mengambil sistem maklum. Apabila dananya sudah relatif naik dan kita mampu memasarkan, menawarkan, bisa sistem PO. Dan apabila kita sudah bisa memasarkan, kemudian juga dananya relatif aman, maka kita bisa memilih tipe yang ketiga. Seperti itu. Jadi mana yang lebih baik adalah yang disesuaikan dengan kapasitas kita. Kita tidak boleh memaksakan tipe tertentu dengan kapasitas kita yang belum memadai. Tapi untuk masing-masingnya kita bisa belajar, bisa meningkatkan kapasitas kita agar sesuai dengan kondisi kita. Kita bisa meningkat, kita bisa bertumbuh, kita bisa lebih baik setiap hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan kita memilih mana yang lebih baik dari 3 tipe itu. Terima kasih. Bila bermanfaat silakan like, kemudian share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Apabila sahabat semuanya membagikan video ini, maka mudah-mudahan menjadi satu amal baik, juga menjadikan keberkahan kepada yang lain, menumbuh kembangkan konveksi di Indonesia ini. Kita jumpa lagi dalam video selanjutnya. Yang kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.